Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait muhassinat ma'nawiyah. Di antara bentuk muhassinat ma'nawiyah itu ada yang disebut dengan at-tajrid. At-tajrid secara bahasa artinya melepaskan atau mengeluarkan, yaitu melepaskan sesuatu dari sesuatu yang lain atau mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Itu yang disebut dengan at-tajrid secara bahasa. Namun di dalam ilmu badi, at-tajrid ini memiliki definisi yang lebih lengkap. Apa yang dinamakan at-tajrid di dalam ilmu badi? Adapun at-tajrid ayun taza'ah ialah dimunculkan atau dikeluarkan min amrin dari suatu perkara li sifatin yang memiliki sifat. Apa yang dikeluarkan atau yang dimunculkan? Amrun akharu misluhu fiha, apa perkara yang lain misluhu yang seperti amrin fiha di dalam sifat. Jadi memunculkan suatu perkara dari perkara yang lain karena memiliki kesamaan sifat. Memiliki kesamaan sifat. Tujuannya apa? Mubalaghatan, untuk melebih-lebihkan. Likamaliha, karena sempurnanya sifat. Fihi, di dalam amrin. Itu karena sifat tersebut di dalam perkara yang dimunculkan sesuatu yang lain itu sifatnya sempurna. Sehingga dimunculkan dari perkara tersebut sesuatu yang lain. Nah, ini likamaliha, karena sempurnanya sifat. Fihi, di dalam amrin, itu amrin yang pertama ini. Dan at-tajrid ini ada kalanya menggunakan huruf dan ada kalanya tidak. Yang menggunakan huruf ini ada tiga bentuknya. Wa yakunu, dan ada apa at-tajrid bimin, ialah dengan menggunakan min, huruf min. Nah, huruf min ini disebut dengan min tajridiyah. Contohnya, li min fulanin sadiqun hamimun. Li, ialah bagiku, min fulanin, dari fulan, sadiqun, adapun teman, hamimun, yang sangat peduli. Kalau kita fulan ini ganti dengan nama seseorang, maka bunyinya seperti ini. Li min Zaidin, misalkan ya. Li min Zaidin sadiqun hamimun. Ialah bagiku, min Zaidin, dari Zaid, sadiqun, adapun teman, hamimun, yang sangat peduli. Nah, kita ganti fulan ini dengan Zaid. Sebagaimana contoh barusan ya. Nah, Zaid ini memiliki hubungan persahabatan dengan saya secara sempurna, secara baik. Zaid ini sangat peduli orangnya, setia kawan, dan lain-lain. Nah, sehingga karena sifat kesetiakawanan ini sangat sempurna dimiliki Zaid, maka kemudian dari Zaid ini dimunculkan sosok lain, yang mana sosok lain ini memiliki sifat kesetiakawanan juga.
Tujuannya apa? Mubalaghatan, untuk melebih-lebihkan sifat kesetiakawanan yang ada di dalam diri Zaid itu. Sehingga kalau dimunculkan sosok lain dari Zaid ini, dari Zaid ini, ah, ini untuk tujuannya mubalaghah. Tujuan memunculkan sosok lain dari Zaid ini yang memiliki sifat kesetiakawanan juga, ini tujuannya mubalaghah, yaitu untuk melebih-lebihkan sifat kesetiakawanan yang ada di dalam diri Zaid. Nah, li min fulanin sadiqun hamimun, atau li min Zaidin sadiqun hamimun. Zaid ini memiliki sifat kesetiakawanan yang sangat luar biasa. Sehingga sehingga andaikan dimunculkan sosok lain dari Zaid ini yang memiliki sifat kesetiakawanan juga, ini layak. Ini yang disebut dengan at-tajrid, memunculkan sosok lain, memunculkan sosok lain dari Zaid, yang mana sosok lain ini juga sama-sama memiliki sifat kesetiakawanan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memuji Zaid, ya, untuk memuji Zaid, karena Zaid ini memiliki sifat kesetiakawanan yang sangat luar biasa. Ini ya. Ini contoh yang menggunakan min, huruf min. Ini min di sini disebut dengan min tajridiyah. Au fi, atau menggunakan huruf fi. Huruf fi. Fi ini juga disebut dengan fi tajridiyah, sama ya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana fi qoulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala, lahum, ialah bagi mereka fiha di dalam jahanam darul khuldi, adapun rumah keabadian. Lahum, ialah bagi mereka fiha di dalam jahanam darul khuldi, adapun rumah atau rumah tempat keabadian. Di sini ya, di sini yang menjadi sosok yang memiliki sifat keabadian itu adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ini memiliki sifat keabadian, sifatnya kekal abadi. Kemudian dari jahanam ini dimunculkan sesuatu yang lain, yaitu apa? Darul khuldi, rumah keabadian. Yang sama, yang mana daru ini, rumah ini sama-sama memiliki sifat keabadian. Nah, tujuannya apa? Mubalaghatan likamaliha fihi, yaitu untuk tujuan melebih-lebihkan hiperbol, karena sifat keabadian di dalam neraka jahanam itu ya sempurna. Ini dinamakan juga dengan at-tajrid, memunculkan memunculkan sesuatu yang lain dari jahanam, yaitu darul khuld, yaitu tujuannya mubalaghah. Atau menggunakan huruf ba tajridiyah. Nahu, contohnya, la in sa'alta fulanan latas alan nabihil bahra. La in sa'alta, sungguh jika meminta kamu fulanan pada fulan, atau kita ganti fulan ini Zaid ya. La in sa'alta Zaidan latas alanna, sungguh meminta kamu bihi dengan Zaid al bahra, pada bahar. Bahar ini artinya orang yang sangat dermawan. Nah, di sini bihi memiliki memiliki ya sifat kedermawanan. Zaid, fulan ini kita ganti Zaid ya. Zaid memiliki sifat kedermawanan. Dia sangat dermawan kepada orang lain. Sehingga dia dimunculkan sesuatu yang lain, apa? Bahar. Bahar, orang yang disifati dengan bahar, yaitu orang yang sangat dermawan. Nah, tujuan memunculkan bahar dari Zaid ini tujuannya apa? Yaitu mubalaghah, yaitu untuk melebih-lebihkan, untuk hiperbol, karena sifat kedermawanan di dalam diri Zaid ini sangat sempurna. Sehingga dimunculkan sosok lain, yaitu bahar. Au bi mukhatabatil insani nafsahu. Ini yang tanpa menggunakan huruf ya, kalimat huruf. Ini termasuk bagian dari at-tajrid juga. Au bi mukhatabatil insani, atau dengan bercakap-cakapnya seseorang nafsahu, terhadap dirinya insan. Itu berbicara dengan diri sendiri.
Ketika seorang itu berbicara dengan dirinya sendiri, kan dia seakan-akan memunculkan sosok lain di dalam dirinya itu. Di dalam dirinya, dari dirinya memunculkan sosok lain sehingga sosok lain ini diajak untuk berbicara. Ini juga disebut dengan at-tajrid, tapi tanpa menggunakan kalimat huruf, tanpa perantaraan kalimat huruf. Kakaulihi seperti perkataan syair, contohnya la khaila, tidak ada apa kuda indekah di sisimu, tuhdiha, yang menghadiahkan kamu terhadap khair. Yang dimaksud dengan indaka di sini, ini mukhotob ya, mukhotob ini adalah diri penyair itu sendiri, bukan orang lain. Karena diri penyair itu sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Nah ini ya maksudnya ya. Ini disebut dengan at-tajrid. Wala malu, dan tidak ada harta. La khayla indaka tubdiha wala malu. Tidak memiliki kuda dan juga tidak memiliki harta. Fal yus'idin nutku illam tus'idil halu. Maka hendaknya membantu annutku apa ucapan, annutku apa ucapan, illam tus'idil halu, apabila tidak membantu, tidak menolong al halu apa keadaan. Al halu di sini yang dimaksud adalah kekayaan. Jadi syair berbicara kepada dirinya sendiri bahwa jika kamu tidak memiliki kuda dan harta yang bisa kamu berikan, maka hendaknya berbicaralah ya dengan ucapan yang baik. Ini maksudnya ya. Ini disebut dengan at-tajrid juga. Jadi ketika seorang itu berbicara dengan dirinya sendiri, ini termasuk bagian dari bentuk at-tajrid. Kenapa? Karena dia memunculkan sosok lain dari dirinya. Au bi ghairi dzalika, atau dengan selain hal tersebut. Apa hal tersebut? Yaitu selain menggunakan min, selain menggunakan fi, selain menggunakan ba, selain mukhatabatil insani nafsahu. Kaqaulihi seperti perkataan syair, fala in bakita, fala in bakita, maka sungguh jika tetap hidup kamu, la arhalanna, sungguh pergi aku ya, sungguh pergi aku lighazbatin, untuk suatu peperangan, tahwil ghanaimah, mengumpulkan kamu al ghanaimah pada harta rampasan, harta ghanimah, awiyamu takarimun, atau mati karimun, siapa orang yang sangat dermawan. Di sini syair ya, syair memunculkan sosok lain, yang mana sosok lain ini adalah dirinya itu Karim. Karim ini yang dimaksud ini adalah sosok diri syair itu sendiri. Tapi dia dimunculkan di sini. Ya, dimunculkan di sini. Ya, ini disebut dengan at-tajrid juga. Yaitu disebut dengan at-tajrid, dan itu termasuk bagian dari muhassinat maknawiyah. Di antara bentuk muhassinat maknawi yang lain ada yang disebut dengan husnul ta'lil. Husnul ta'lil ini artinya adalah bagusnya memberikan alasan. Ta'lil ini memberikan alasan. Apa yang dimaksud dengan husnul ta'lil? Huwa, adapun husnul ta'lil, ayyudda'a, ialah diklaim, liwasfin, untuk suatu sifat. Apa yang diklaim? Illatun, apa alasan? Ghairu hakikiyatin, yang bukan alasan sebenarnya. Fiha, ialah di dalam illah ghairu hakikiyah, gharabatun, adapun asing atau tak biasa. Jadi yang dinamakan husnul ta'lil itu adalah mengklaim adanya alasan yang bukan sebenarnya untuk suatu sifat. Nah, alasan yang bukan sebenarnya ini, bukan yang sesungguhnya ini, ada gharabah, tak biasa. Ada asing ya, tidak biasa, hal tersebut dijadikan alasan. Ini contohnya biar jelas, langsung ke contoh. Kakaulihi seperti perkataan syair, laulam takun niyatul jauzai khidmatahu lama ra'aita 'alaiha ikdamun tapiki. Laulam takun, andaikan tidak ada, niyatul jauzai, apa niat bintang jauza. Bintang jauza ini bintang Gemini ya.
Khidmatahu ialah melayani al-mahbub, orang yang dicintai, atau al-mamduh, orang yang dipuji. Lama ra'aita, sungguh tidak melihat kamu alaiha atas jauza, ikda muntatikin, terhadap ikat pinggang. Ikda muntatiki ini adalah ikat pinggang. Bintang Gemini ini kan memiliki ikat, memiliki sabuk ya, memiliki sabuk. Nah, ini dijadikan alasan oleh syair bintang Jauza itu memiliki sabuk. Kenapa alasannya? Itu karena khidmatahu. Karena bintang Jauza itu ingin melayani al-mahbub, orang yang dicintai oleh syair. Ini kan merupakan illatun ghairu hakikiyah. Untuk melayani al-mamduh atau al-mahbub ini illatun ghairu hakikiyah, yang tidak biasa. Masa iya bintang Gemini itu karena dia memiliki sabuk, alasannya itu dia adalah khidmah untuk melayani orang yang dicintai oleh syair ini kan. Ini kan bukan ilat ghairu hakiki ya namanya. Ilat ghairu hakiki ya, alasan yang bukan alasan sebenarnya, yang itu tak biasa dijadikan alasan. Nah, ini yang disebut dengan husnut ta'lil. Dan ini termasuk bagian dari muhassinat maknawiyah. Selanjutnya, termasuk bagian dari muhassinat maknawiyah yang terakhir, yaitu iktilaful lafzi ma'al makna. Kesesuaian lafaz ma'al makna beserta makna. Apa yang dimaksud dengan iktilaful lafzi ma'al makna? Adapun iktilaful lafzi ma'al makna, antakuna ialah ada al-alfadhu apa lafaz, kata, muwafiqatan ialah sesuai, lil ma'ani terhadap makna. Jadi antara lafaz dan makna itu dikatakan harmoni, dikatakan sesuai, yaitu apabila lafaz itu sesuai dengan maknanya. Patuh taru maka dipilih al-alfadhu apa kata-kata al-jazlatu yang agung, wal ibaratu syadidatu dan diksi-diksi yang kuat, lil fakhri untuk kebanggaan atau untuk kehormatan, wal hamasatih dan keberanian. Ketika seseorang itu ingin menyampaikan kehormatan dirinya, kehormatan klannya, atau kehormatan yang lain, atau ingin menunjukkan keberanian, maka makna fakhr dan makna hamasa ini yang sesuai lafadznya adalah lafadz-lafadz yang menunjukkan kekuatan. Artinya bahasa yang digunakan atau diksi yang digunakan itu memiliki power. Nah, ini ya. Ini kalau itu yang digunakan, maka ini disebut dengan ikhtilaful lafzi ma'al makna. Jadi ketika seorang itu ingin menunjukkan ketegasan, keberanian, maka gunakanlah kata-kata yang menunjukkan yang memiliki power ya, yang memiliki power. Maka ini disebut dengan ikhtilaf. Sesuai. Cuman sebaliknya, kalau orang itu ingin menunjukkan keberanian, cuman kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang feminim, ya, yang lemah lembut misalnya. Wah, itu namanya tidak sesuai. Antara lafaz dan mana tidak sesuai. Wal kalimatur raqiqatu dan kalimat-kalimat ar-raqiqatu yang lembut, wal ibaratul layyinatu dan diksi-diksi yang halus, lil ghazali untuk merayu, wa nahwihi dan seumpamanya ghazal. Cuman kalau orang itu ingin merayu seseorang atau ingin merayu perempuan, maka kalimat yang digunakan, kata yang digunakan adalah kata yang halus, yang lembut. Ya. Nah, kalau itu yang digunakan, itu disebut dengan iktilaf, sesuai antara lafaz dan makna. Cuman kalau ingin merayu seorang perempuan, namun kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan itu adalah kata yang menunjukkan power, nah, itu tidak sesuai namanya, tidak harmoni antara lafaz dan makna. Nah, ini termasuk bagian dari muhassinat maknawiyah juga. Contohnya, kaqauli seperti perkataan syair. Idza ma ghadibna, ketika marah kami ghadbatan, seperti kemarahan mudhariyatan, mudhar ya. Seperti kemarahan mudhar. Mudhar ini adalah kepala suku Mudhar. Ini ya. Yang mana kepala suku Mudhar ini
orangnya kuat, tangguh, ya, dan menyeramkan. Ini ya. Idza ma ghadibna ghadbatan mudariyatan hatakna, maka merusak kami hijab syamsi terhadap penghalang matahari, au kotorat daman sampai meneteskan apa asyams daman terhadap darah. Au ini maknanya ila ya. Ida ma'arna, ketika meminjamkan kami sayyidan pada sayyid tuan mingkobilatin dari kobilah, dari suatu kobilah, zura mimbarin terhadap puncak mimbar, ya. Zura ini artinya puncak, puncak mimbar. Sholla, maka mendoakan kebaikan siapa sayyid alaina atas kami, wasallama, dan mendoakan keselamatan siapa sayyid. Nah, ini bait ini untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan fakhr dan hamasah, kebanggaan, untuk menunjukkan kehormatan. Maka kata-kata atau kalimat yang digunakan ini kan kata-kata yang memiliki power tertentu. Idza ma ghadibna ghadbatan mudhariyatan. Nah, ini kan ini kuat. Kesannya itu kuat. Lafaz yang digunakan. Kenapa? Untuk menunjukkan keberanian dan untuk menunjukkan fakhr, kebanggaan atau kehormatan. Wa qawlihi, dan perkataan syair, ya ini contoh yang untuk ghazal, merayu, ya. Lam yatul laili, tidak panjang laili apa malamku, walakin, dan akan tetapi lam anam, tidak tidur aku, wa nafa'anni, dan meniadakan anni dariku, al-qaro, terhadap tidur, taifun, apa hayalan, alam, alama, yang menimpa apa taif, ya. Alama, alamma ini ya, aslinya alamma. Taifun alamma, taifun apa hayalan, alamma yang menimpa apa taif. Ini kan syair ini hendak merayu seseorang, hendak merayu seseorang. Maka kata-kata yang digunakan, ya, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang layin, yang halus. Demikian penjelasan terkait bentuk-bentuk muhassinat maknawiyah yang terakhir, yaitu iktilaful lafzi ma'al makna. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.